Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Dara Agita. Di sini saya akan melakukan uji one way ANOVA. Nah, pertama-tama langkah yang harus kita ambil adalah pergi ke menu Analyze. Kita pilih bagian Compare Means. Kita klik di bagian one way ANOVA. Nah, di bagian Dependent List kita isi dengan menggunakan mean digital literasi. Dan di bagian faktor, kita isi dengan menggunakan SSE mahasiswa. Lalu kita pergi ke post hoc. Di sini kita centang saja bagian LSD. Lalu kita klik continue. Nah, di bagian option, kita centang bagian descriptive dan juga homogeneity of variance test. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah output yang kita hasilkan. Ada test of homogeneity, ANOVA, dan juga post hoc test. Nah, bagian tes homogeneity ini dapat disimpulkan jika nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut terdistribusi secara homogen atau uji homogenitasnya telah terpenuhi. Sedangkan jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen atau uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Nah, dapat kita lihat di bagian based on mean, di sini nilai sig-nya yaitu 0,428, di mana ini adalah dapat disimpulkan jika data tersebut terdistribusi secara homogen. Lalu kita beralih ke bagian ANOVA. Nah, di bagian ANOVA ini dapat kita simpulkan juga bahwa jika sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan jika sig-nya itu di atas 0,05, dapat disimpulkan jika tidak ada perbedaan secara nyata atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita lihat di bagian sig ini bernilai 0,01. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka adanya perbedaan yang signifikan antara 3 variabel tadi atau 3 kelompok tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian post hoc test. Nah, di sini dapat kita simpulkan dulu bahwa jika nilai sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, disimpulkan bahwa ada perbedaan secara nyata. Nah, sedangkan jika sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan tidak ada perbedaan secara nyata. Nah, kita bandingkan pertama-tama dengan golongan mampu atau pendapatan di atas 5 juta per bulan dibandingkan dengan pendapatan sedang atau pendapatan orang tua di atas UMR tapi di bawah 5 juta per bulan. Nah, kita lihat di bagian sig-nya ini adalah 0,882, di mana dia itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara golongan mampu dan golongan sedang. Nah, selanjutnya kita bandingkan bagian golongan mampu dan golongan prasejahtera. Di sini nilai sig-nya adalah 0,020, di mana nilai sig-nya ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara golongan mampu dan golongan prasejahtera. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian yang kedua, kita bandingkan lagi golongan sedang atau pendapatan orang tua di atas UMR tapi di bawah 5 juta per bulan dibandingkan dengan
golongan mampu atau pendapatan di atas 5 juta per bulan. Di sini SIG-nya itu adalah 0,882, di mana dapat disimpulkan bahwa ini lebih besar daripada 0,05, di mana ada perbedaan di mana tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya itu adalah kita bandingkan lagi golongan sedang dan juga golongan prasejahtera. Nah, kita lihat di bagian SIG-nya ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi, dia termasuk ke dalam adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita masuk lagi ke bagian yang ketiga. Kita bandingkan golongan prasejahtera atau pendapatan di bawah UMR 2,5 juta per bulan dibandingkan dengan golongan mampu atau pendapatan di atas 5 juta per bulan. Nah, kita lihat di bagian SIG-nya, ini adalah 0,20, di mana dia lebih kecil daripada di bagian SIG-nya ini adalah 0,02, di mana dia itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti di sini menunjukkan bahwa adanya perbedaan secara signifikan. Nah, kita bandingkan lagi yang prasejahtera dengan golongan sedang. Nah, kita lihat lagi di sini di bagian SIG-nya, dia adalah bernilai 0,01 atau lebih kecil daripada 0,05. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara golongan prasejahtera dan golongan sedang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.